Assalamualaikum. Ini ada satu pertanyaan. Bapak saya membeli rumah yang sudah bersertifikat dari Bapak R dengan akta di bawah tangan, tidak melalui akta jual beli di PPAT. Tapi saat mau balik nama di BPN ternyata tidak bisa. BPN menolak karena hanya akta di bawah tangan. Nah, saat Bapak saya meminta Bapak R untuk membuat AJB di PPAT, ternyata Bapak R ini sudah pindah keluar kota dan tidak diketahui alamatnya. Bagaimana solusinya Pak agar Bapak saya bisa balik nama? Kasus seperti ini sering kali terjadi, dan dari pertanyaan tersebut sebenarnya ada 3 isu hukum yang perlu kita pahami. Pertama, bagaimana kedudukan akta di bawah tangan dalam jual beli atas tanah. Kemudian, apa upaya hukum bagi pembeli jika penjual sudah tidak diketahui keberadaannya. Yang ketiga, bagaimana rumusan gugatan baik secara formil maupun materi meliputi pengadilan mana yang berwenang, siapa tergugatnya, serta isi posita dan amar gugatannya. Yang pertama berkaitan dengan soal keabsahan akta di bawah tangan. Secara hukum akta di bawah tangan tidak batal, tapi belum memenuhi syarat administratif untuk peralihan hak atas tanah sesuai dengan ketentuan pasal 37 PP 24 tahun 1997. Namun jika ada bukti kuat seperti kwitansi lunas, surat jual beli yang ditandatangani para pihak dan saksi tentunya, serta sertifikat asli di tangan pembeli, maka akta itu tetap sah secara perdata walau belum secara administratif tanpa putusan pengadilan. Berikutnya yang kedua, jika penjual sudah tidak diketahui keberadaannya, pembeli dapat mengajukan gugatan pengesahan jual beli hak atas tanah ke pengadilan negeri di lokasi tanah bersangkutan. Ini berdasarkan asas hukum forum resitae, yang berarti gugatan benda tidak bergerak diajukan di wilayah tempat benda itu berada. Dalam gugatan ini, penjual tetap dicantumkan sebagai tergugat meskipun alamatnya tidak diketahui atau in absentia. Dicantumkan dahulu bertempat tinggal di sini, berikutnya tidak diketahui. Dan kemudian pihak BPN itu dicantumkan sebagai pihak turut tergugat karena hasil putusan nanti akan menjadi dasar bagi para pihak untuk melakukan proses balik nama. Ini ada contoh bisa dilihat dalam putusan Pengadilan Negeri Kalianda nomor 54/PDTG tahun 2023. Dalam kasus ini, Sumardi membeli tanah seluas 375 meter persegi dari Nato Raharjo pada tahun 2000. Uang sudah dibayar lunas oleh Sumardi, sertifikat dipegang oleh Sumardi, tapi AJB tidak pernah dibuat dan penjual menghilang. Akhirnya Sumardi mengajukan gugatan ke pengadilan negeri, dan hakim menyatakan jual belinya sah serta memberi izin untuk balik nama sertifikat hak milik di BPN. Nah, ini bagian paling penting. Kenapa amar putusan tentang izin balik nama harus tertulis secara tegas dan jelas? Karena secara asas hukum, pengadilan wajib menjamin kepastian hukum dan menghindari multitafsir. Kalau amar putusan tidak mencantumkan izin secara eksplisit, maka BPN bisa menolak dalam praktiknya dengan alasan tidak ada perintah jelas dari hakim dengan amar yang tegas dan tidak ada ruang tafsir. Meskipun juga dalam praktiknya ada petitum hakim yang tanpa menuangkan secara jelas atau konkret memberi izin kepada penggugat untuk melakukan proses balik nama terhadap sertifikat hak milik dengan amar putusan seperti tadi, itu tidak ada ruang tafsir dari pihak BPN. Artinya BPN menerima. Akan tetapi lebih dominan BPN menerima putusan yang secara jelas menuangkan pemberian izin kepada pihak yang dimenangkan untuk balik nama di sertifikat. Nah, ini erat kaitannya dari makna asas inclaris non fit interpretatio, yaitu terhadap hal yang sudah jelas tidak perlu lagi dilakukan penafsiran. Dan ini berkaitan juga dengan asas hukum claritatis sentinae principum, ya ini asas kejelasan putusan hakim yang menuntun agar putusan disusun secara terang, lugas, dan tidak menimbulkan keraguan dalam pelaksanaannya. Nah, ini juga secara teoritik berkesesuaian dengan teori kepastian hukum yang menyatakan bahwa hukum selain bertujuan keadilan dan kemanfaatan juga harus bertujuan dari aspek kepastian hukum. Dalam konteks ini, kejelasan amar putusan menjadi bentuk konkret dari kepastian hukum itu sendiri. Nah, bila mana BPN tetap menolak karena tidak ada amar putusan hakim yang secara jelas, maka ada teknis hukum acara tentu yang bisa kita tempuh. Dan hal ini bisa kita diskusikan lebih lanjut di waktu dan tempat khusus karena menyangkut mekanisme formil dan administratif yang lebih spesifik. Terima kasih, semoga bermanfaat.